Kita masuk ke dalam pendahuluan ini ya. Saya lebih menekankan di sini apa itu bank syariah ya. Kalau kita lihat bahwa sistem perbankan syariah di sini adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah, ya. Ini salah satu penekanan yang sangat berbeda, yang mana kita awali dengan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Tentu ada hal-hal baik itu dalam proses dan pelaksanaan dan produknya tentu ini sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda dan tentunya ini nanti sampai kita ada perbedaan antara bank konvensional dan syariah itu sendiri. Di sistem ya, sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam dan menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Investasi yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Ini lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi juga membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat atau rahmatan lil alamin. Yang sesuai yang apa saya sampaikan bahwa sesungguhnya bahwa untuk perbankan atau lembaga keuangan syariah itu tidak semata tujuannya untuk atau mencari nasabah orang Islam saja ya, tetapi ini juga berlaku bagi umat non Muslim ya. Yang saya sebutkan kemarin adalah universal ya, universal dan semua suku, bangsa, budaya, siapapun dia akan bisa menjadi nasabah dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Lagi ini adalah perbankan syariah ya. Kalau kita lihat dalam perkembangan sistem perbankan syariah itu di Indonesia ini dilakukan dalam kerangka dual banking system ya, bahwa sistem perbankan dengan istilah dua dalam kerangka arsitektur ya perbankan Indonesia atau disingkat dengan API. Untuk menghadirkan ya alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Jadi ini banyak pilihan ya, tentunya daya pikir dan perspektif setiap masyarakat Indonesia bisa memilih setiap apa yang dia akan inginkan, dan tentu ini daya saing pun setiap badan usaha itu akan semakin meningkat dan memberikan yang terbaik bagi konsumennya atau nasabahnya. Kalau kita lihat dalam sistem perbankan syariah ini, tentunya perbankan konvensional secara sinergis ini mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas nih ya, untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Jadi ini kalau kita lihat di dalam peraturan ya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini terbit pada tanggal 16 ya, 16 Juli 2008. Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, tentu pernah juga saya sampaikan bahwa lembaga keuangan syariah itu diawali dengan perbankan syariah, ya, yaitu oleh Bank Muamalat, ya. Dan tentu sistem dan undang-undangnya belum ada, ya, tetapi ini telah mulai dibuka kerannya untuk perkembangan dan sistem syariah di keuangan syariah itu sendiri. Oke, kita masuk yang pertama itu mengenai organisasi bank syariah. Ya, kita lihat bahwa di sini ada yang terlibat di dalam sistem keorganisasi bank syariah. Ya, mungkin yang pernah saya sampaikan bahwa ini ada lapisan yang lebih kuat ya dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Ada diatur oleh undang-undang, ada yang diawasi oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ada juga
bank syariah ini lebih safety lagi ya, terhadap keamanannya, dan dalam segi pengawasan oleh lembaga lain yaitu oleh Dewan Pengawas Syariah gitu ya, atau DPS, oleh Bank Indonesia, dan Badan Syariah Indonesia atau BSI ya. Nah, di sini bank syariah ini dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Jadi dalam segi struktural sistem manajemen dari lembaga keuangan syariah itu hampir sama ya, tapi ada ketentuan dalam segi pengawasan yang lebih kuat untuk mengawasi step apa yang dikeluarkan produk, terutama produk yang tidak melenceng dari sistem syariah dan sistem syariah yang ada dalam tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sini misalnya adalah hal komisaris dan direksi. Nah, ini yang membedakannya bahwa ada unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah, gitu ya, dan bertugas mengawasi operasional bank dan produk yang akan sesuai dengan garis-garis syariah. Ya. Jadi Dewan Pengawas Syariah sendiri biasanya diletakkan di posisi tingkat Dewan Komisaris, ya. Jadi dalam manajemen kelembagaan keuangan syariah ini harus ada, gitu. Dan inilah yang menjadi pengontrol dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri. Itu dalam hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah, makanya biasanya menetapkan anggota Dewan Pengawas Syariah itu dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, ya, yang mana tentunya ini adalah pemilik-pemilik modal ya, yang menanamkan modalnya di lembaga keuangan syariah atau di sini adalah perbankan syariah. Nah, setelah itu para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional ya, atau disingkat dengan DSN. Di rapat umum pemegang saham ini yang selanjutnya disebut dengan FUPS ya, rapat umum pemegang saham ya. Di sini adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan ya kepada direksi dan komisaris. Nah, kita lihat strukturnya ya, struktur dari organisasi yang terdapat dalam perbankan syariah itu sendiri. Yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, mungkin kita kenal dengan inilah yang patokannya selain dari pemerintah dan pimpinan kita bahwa sebagai umat Islam tentu harus mengikuti aturan yang ada oleh pemimpinmu. Ya. Nah, salah satu dari yang kental dalam melihat dan mengawasi segala kegiatan syariah yang ada di Indonesia, tentu ini adalah wewenang dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, dia bisa menyatakan haram dan tidak haramnya sesuatu barang, ya. Nah, dan juga dia juga sampai ke dalam sistem perekonomian. Salah satunya adalah mengenai sistem syariah yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, ini adalah perbankan syariah. Nah, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke yang kedua nih, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, inilah yang diawali dengan Majelis Ulama Indonesia ya. Dan Majelis Ulama Indonesia ini yang membentuk suatu lembaga yang sebagai pengawas dan Dewan Syariah Nasional ya. Nah, jadi Majelis Ulama Indonesia ini bahkan lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini adalah salah satu komponen yang terpenting dalam mencetuskan dan menggagas ya pendirian Bank Islam pertama di Indonesia. Nah, jadi ada orang yang pertama dalam Majelis Ulama Indonesia ini adalah Zainul Bahar Nur ya, yaitu orang pertama yang menjadi direktur utama dari Bank Muamalat. Yang kita ketahui bahwa Bank Muamalat ini yang perdana ya, baru disetujui dan melakukan aktivitas dalam perbankan syariah itu pada tahun 1982 ya. Dan ini selesai 1992 ya. Dan dan penyetusnya adalah Majelis Ulama Indonesia juga. Yang kedua adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS di sini ya. Nah, jadi peran utama dalam Dewan Pengawas Syariah itu adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
Itu dalam hal ini transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah itu sangat khusus ya jika dibandingkan bank konvensional. Nah, kenapa demikian? Karena diperlukan garis panduan atau guidelines-nya yang mengatur garis panduan disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini harus membuat pernyataan secara berkala, biasanya setiap tahun bahwa bank yang diawasi itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi ada pelaporan-pelaporan setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga adalah Dewan Syariah Nasional. Di sini ya. Kalau kita lihat Dewan Syariah Nasional ini adalah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Seperti saya sebutkan di awal bahwa Majelis Ulama membentuk satu Dewan Syariah Nasional. Ini diawali pada tahun 1999. Ya, jadi pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada masa itu belum ada ya sebagai pengawas, dan mereka lebih berjalan sesuai dengan tentunya dengan syariah dan diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan setelah perkembangannya, maka Majelis Ulama Indonesia dalam wewenangnya terlalu terbebani ya. Tentunya harus ada tersendiri bahwa ada Dewan Syariah Nasional ya untuk dibentuk dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, ini pada tahun 1999 dibentuk dan peresmian dan pelantikannya dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu pada masa itu adalah Malik Fajar. Jadi secara organisir, secara keorganisatorisnya bahwa kepengurusan Dewan Syariah Nasional ini terdiri atas pengurus ya Dewan Syariah Nasional, terdiri dari pengurus Dewan Syariah Nasional dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan BPH DSN ya. Nah, dan pengurus DSN ini secara ex officio-nya atau karena jabatannya dijabat oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan badan pelaksana hariannya dijabat oleh orang yang ditunjuk oleh pengurus DSN itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ada unit usaha syariah ya. Jadi unit usaha syariah ini adalah unit kerja khusus ya, yang mana kantor bank konvensional memiliki cabang syariah. Jadi unit ini berada di kantor pusat dan dipimpin oleh seorang direksi ya. Jadi secara umumnya tugas unit usaha syariah ini bisa juga disingkat dengan UUS ya, yang mana yang pertama adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. Nah, yang kedua itu melaksanakan fungsi Treasury ya dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor syariah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi ya dari seluruh kantor-kantor cabang syariah itu sendiri. Yang keempat adalah melaksanakan tugas menata usaha dan membuat laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah itu sendiri. Kita lanjutkan. Ada yang kelima adalah Dewan Komisaris ya. Jadi Dewan Komisaris itu sendiri di sini adalah berwenang ya dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan. Jadi ada target-target yang dibuat oleh suatu perbankan syariah, dan tentunya dari hal itu dilakukan oleh komisaris ya. Dari setiap cabang ada sekian yang dibuat target ya, dan kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh komisaris itu sendiri. Ini termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar tertentu yang dituangkan dalam rencana kerja bank. Jadi ada investor yang skala kecil, menengah, dan ada yang besar. Misalnya yang lebih besar ini lebih diprioritaskan ada kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh komisaris. Selanjutnya adalah direksi ya. Jadi direksi ini bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank, dan memastikan bahwa kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ya. Jadi juga mengawasi dan bertanggung jawab ya dalam
setiap pelaksanaan yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah Dewan Pengawasan Pemerintah, ya. Dia bisa saja dalam bentuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya. Ada juga bersama dengan Bank Indonesia. Di seluruh bank yang ada di Indonesia itu, baik itu syariah dan konvensional, itu tetap dalam naungan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, ya. Jadi bank ini memelihara dana milik masyarakat, ya, melindungi dan kepentingan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pemerintah mengawasi operasi bank sehari-hari dengan sangat ketatnya, yang mana pengawasan itu dilaksanakan oleh Bank Sentral yang disebut dengan Bank Indonesia. Jadi bank atau perbankan itu harus selalu dalam keadaan sehat. Itu Bank Sentral Indonesia menilai kesehatan bank melalui 5 indikator, atau disingkat dengan CAMEL di sini, ya. C-nya itu adalah capital adequacy, ya, yang mana kecukupan modal. Yang kedua adalah asset quality, adalah kualitas aset. Yang ketiga adalah manajemen quality atau kualitas manajemen. Yang keempat earning ability, ya, rentabilitas dan kemampuan menciptakan laba. Nah, jadi inilah yang harus diawasi dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap seluruh perbankan, baik itu konvensional maupun syariah itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada hubungan bank syariah dengan Bank Indonesia. Tadi ada fungsi tadi, ya, tapi ini lebih aturan yang harus dijalankan oleh bank syariah dan dihubungkan dengan Bank Indonesia. Kalau kita tinjau dari fungsinya, ada salah satu jenis bank yang paling utama dan penting adalah bank sentral, ya. Bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Jadi setiap negara harus mempunyai bank sentral yang berfungsi mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan suatu negara secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi di Indonesia tugas bank sentral ini dipegang oleh Bank Indonesia, atau kita singkat dengan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai wasit di sini, ya, wasit atau mengawasi, bertanggung jawab di sini, ya, dalam pelaksanaan keuangan yang ada di Indonesia yang dijalani oleh setiap perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Ini untuk seluruh bank termasuk bank syariah, ya. Jadi dengan fungsi ini seluruh regulasi dan dikeluarkan oleh BI bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, ya. Itu kalau ketentuan yang namanya wajib, apabila ada pelanggaran ada sanksi, ya, bisa sampai pencabutan, ya, cabutan yang dilakukan oleh Bank BI atas izin, ya, izin pendirian perbankan. Baik itu regulasi yang dituangkan dalam bentuk PBI maupun dalam bentuk surat edaran. Jadi adapun aturan khusus yang mengenai hubungan BI dengan bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ya. Nah, di mana di dalamnya disebutkan bahwa fungsi BI itu adalah sebagai lembaga yang mengatur, membina dan mengawasi, ya. Jadi tidak saja mengesahkan dan menerbitkan setiap perbankan yang menjalani kegiatan usahanya, tapi juga sebagai pengatur dan membina dan mengawasi, ya, setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau perbankan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 ini tentang perbankan, dan juga Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tentu ditetapkan pasal-pasal yang membuka peluang pengembangan yang lebih luas, ya, bagi bank syariah itu sendiri. Ini pencantuman pasal-pasal ini dalam undang-undang selanjutnya akan dituangkan dalam surat-surat keputusan direksi Bank Indonesia. Ini menjelaskan bahwa hubungan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur sejumlah kegiatan operasional bagi bank syariah. Jadi strategi perkembangannya adalah peraturan bank syariah itu diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi, ya, secara optimal dengan mendukung struktur sistem perbankan syariah yang mampu mengakomodasi sistem penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis. Kita lihat selanjutnya
Setelah itu ada perbedaan ya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Kalau kita lihat ada perbedaan-perbedaan yang mungkin selama ini juga sudah kita bahas ya, dan ini lebih kita tarik secara khusus ya, yang mana ada perbedaan-perbedaan antara sistem yang ada di bank umum atau bank konvensional dengan syariah. Nah, kita lihat dari bank konvensional sendiri ini bebas nilai, sementara bank syariah itu berinvestasi pada usaha yang halal ya. Jadi dalam bank konvensional itu bisa saja setiap pengajuan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha itu tanpa ada melihat apakah dia punya usaha atau tidak. Apakah ya peminjaman itu digunakan untuk mengembangkan usaha atau tidak. Ya. Yang jelas kalau dia punya kemampuan untuk membayar, mungkin dari segi dia memiliki usaha atau dia telah memiliki gaji yang sesuai dengan jumlah pinjaman dan pembayaran yang akan disanggupinya, maka dia akan disetujui untuk melakukan pinjaman di bank konvensional itu sendiri. Sementara kalau di bank syariah itu semata-mata hanya untuk digunakan mewujudkan perkembangan usaha dari nasabahnya. Tentunya syarat utamanya adalah memiliki usaha ya. Dan inilah yang menjadi dasar bagi setiap bank syariah tidak dibenarkan ya untuk syarat utama ini tidak terpenuhi, yaitu memiliki usaha yang akan dikembangkan oleh nasabahnya itu. Yang kedua adalah sistem bunga. Ya. Jadi keuntungan yang didapat oleh bank konvensional itu adalah bunga, dan bunga ini ada ketentuan persen yang diberikan masih untuk keuntungan bank ya, dan tentunya ini juga ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bank itu sendiri. Sementara di masa itu atas dasar bagi hasil ya, margin atau keuntungan yang fee. Nah, jadi ini ada sesuai dengan pinjaman yang dipinjamkan ya, dan bagi hasil yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi bahwa sesungguhnya apa yang diberikan kepada nasabahnya itu harus berdasarkan apa yang dia punya, usaha yang dimiliki ya, apa yang mau dikembangkan ya. Sehingga apabila nanti dana yang dipinjamkan untuk menambah modal ya, yaitu membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya, atau buka cabang ya, atau mau membeli aset gitu. Nah, itu semata-mata nanti keuntungan itu adalah bagi hasil ya. Bagi hasil ini ya disepakati antara para pihak ya, yang kita bahas di akad pada minggu yang lalu. Dan selanjutnya ada besaran bunga tetap. Maka ini tidak ada nego ya. Biasanya sudah ditetapkan di perbankan itu sekian persen ya. Nah, jadi biasanya di iklannya atau di brosurnya setiap pinjaman itu ada besaran-besaran yang telah ditetapkan. Nah, sementara kalau di bank syariah itu besaran bagi hasilnya berubah-ubah tergantung kinerja usahanya. Nah, ini bisa saja misalnya dilihat dari kemampuan dari nasabahnya selama melaksanakan usahanya, dia telah melakukan pinjaman, mungkin mengalami hambatan dalam usaha gitu ya. Ini bisa saja nanti terjadi perubahan-perubahan dari besaran bagi hasilnya. Atau di saat akad dilakukan, saya sampaikan di minggu yang lalu. Bisa saja kalau merasa keberatan dengan jumlah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh bank syariahnya itu, kita bisa nego ya istilahnya, nego, bisa nggak diperkecil, bisa diringankan dari bagi hasilnya ya. Tentunya berdasarkan dari besaran pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Nah, selanjutnya adalah profit oriented ya, kebahagiaan dunia saja. Nah, ya jelas ya bahwa semata ya baik itu bank
konvensional maupun nasabahnya, mereka ya tidak ada batasan siapa saja yang melakukan pinjaman dan untuk apa yang digunakan, gitu ya. Dan prinsipnya adalah uang yang dipinjam harus dibayar dengan uang, gitu ya. Nah, dan semata ya pemanfaatannya hanya untuk dunia saja itu. Sementara untuk bank syariah sendiri itu profit dan pahala orientednya ke bagian dunia dan akhirat. Bahwa semata-mata memang tujuan utamanya itu adalah akhirat sebenarnya ya. Makanya setelah pelaksanaan di dunianya dengan sistem proses yang dilakukan dan semata tidak akan dirugikan baik itu di akhirat kelak ya. Sehingga nanti di saat dia wafat gitu ya, berurusan dengan akhiratnya dia tidak bermasalah nih, atas hutang yang dia lakukan dengan bank syariah itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hubungan debitur dan kreditur. Jadi hubungan antara bank umum dengan nasabahnya adalah debitur dan kreditur. Ya. Debitur itu adalah pihak banknya, sementara kreditur adalah pelaku yang meminjam dananya kepada bank tersebut. Nah, sementara di bank syariah itu adalah pola hubungan ya. Nah, dari hubungan itu ya memalatnya. Nah, semata adalah mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat gitu ya. Ya tidak saja umat Islam, tapi yang kita bawa universal itu adalah seluruh umat dan tanpa ada melihat memandang siapakah dia, baik itu suku, bahasa maupun yang lain-lainnya atau tidak melihat perbedaan. Inilah kemitraan musyarakah dan mudharabah atau penjual dan pembeli. Penjual itu adalah musyarakah atau mudharabah, pembeli itu adalah murabaha ya. Yang ini salam dan istihad ya, sewa menyewa atau ijarah. Fitur itu dalam pengikatan equality holder core sini. Baik, perbedaan selanjutnya yang keenam, yang keempat itu ada tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah ketentuan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Ya. Nah, terkadang bisa saja dinaikkan secara sepihak oleh perbankan ya. Bisa saja tiba-tiba itu kebanyakan banyak yang bermasalah seperti itu. Dan tanpa ada pemberitahuan sosialisasi dengan nasabahnya. Sementara dalam sistem menghasil itu jumlah pembagian bagi hasilnya berubah-ubah tergantung kinerja usaha untuk pembiayaan berdasar bagi hasilnya. Yaitu bisa juga meningkat, bisa juga menurun ya. Dilihat kondisi dari usaha tersebut. Yang kelima adalah yang maaf tadi itu antara bunga dan ini ya. Kalau bank konvensional itu tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya, sementara bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa konvensional itu lebih mengawasi adalah otoritas jasa keuangan atau BI juga ya. Nah, sementara di syariah itu ada berlapis ya, baik itu otoritas jasa keuangan, BI dan juga ada juga Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Baik, saya absen dulu karena waktu sisa 3 menit. Nanti saya panggil namanya, tolong di ini ya, tolong dihidupkan mikrofonnya atau diaktifkan. Ini yang pertama adalah Dila Satria ada. Hadir, Pak. Oke. Sylvia ada. Sylvia. Abdul Ghafur ada ya? Ada, Pak. Ya, Oke. Gijayana ada. Zainul Arif ada ya? Hadir, Pak. Oke. Nisa Aulia. Hadir, Pak. Oke. Aldo ada ya? Hadir, Pak. Oke. Irfat Satria. Irfat ada ya? Nurul Husna ada ya? Hadir, Pak. Ya, Yolanda. Hadir, Pak. Oke.
Denny Agusman. Hadir, Pak. Oke. Febrianda. Hadir, Pak. Oke. Silviana Taslim. Hadir, Pak. Oke. Salma Fadilah. Hadir, Pak. Oke. Pak Edison. Ada ya. Hadir, Pak. Ya, Rahmat Dhani. Rahmat Dhani. Mike Neliantika. Hadir, Pak. Oke. Sarah Rasika. Oke. Aulia Akbar. Aulia Akbar ada? Tidak ada ya. Erni Sahara. Hadir, Pak. Oke. Tolong nanti kalau ada yang kenal Aulia Akbar, tolong dikabari bahwa beliau harus masuk karena ada berapa kali tidak hadir. Selanjutnya ada Samsul Baik, Pak. Rizal. Siap, Ada hadir, ya? Pak. Oke. Selvi Gusria. Hadir, Pak. Oke. Ya, oke. Lestari Octavia. Hadir, Pak. Oke. Arif Adi. Tidak ada ya. Rahmanda. Oke, tidak ada. Baik, nanti kita lanjutkan dengan di grup ya, kalau ada pertanyaan. Dan materi tadi nanti saya share ke grup. Ya, dan nanti ada video hari ini ya, yang mungkin terlambat yang hadir pada hari ini. Atau jaringan yang nggak bagus yang mendengarkan, nanti coba dilihat saja videonya dalam link YouTube saya. Baik, karena waktu ini udah mau habis, saya tutup perkuliahan hari ini. Saya lanjutkan di grup. Terima kasih atas kehadirannya. Banyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.